Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul, Anies singgung konflik dalam pemilihan pemimpin. Apakah beliau lupa Pilgub DKI Jakarta? Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam konferensi wilayah 20 Nahdlatul Ulama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta di Hotel Sultan dan Residen Jakarta Pusat Jumat kemarin. Entah ada angin apa, Anies menyinggung pemilihan kepemimpinan di Indonesia yang seringkali mengundang konflik di tengah masyarakat. Anies mengatakan, akhir-akhir ini kita sering menyaksikan ketika ada sebuah proses penentuan kepemimpinan. Ujungnya bukan soliditas, tapi ujungnya malah polarisasi, friksi, konflik. Dia berharap pemilihan kepemimpinan di Indonesia bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Meskipun banyak calon yang diajukan, akan tetapi saat diputuskan terpilih, semua calon yang menjadi lawan kembali menjadi kawan. Kata sambutan seperti ini saya yakin pasti akan mengundang reaksi dan komentar sinis. Ferdinand Hutabean dalam sebuah tulisan Twitter yang berbunyi, "Nis, makanya Anda dan seluruh kaum pendukungmu ajak mengikuti tradisi NU yang baik. Jangan bikin kebenaran versi sendiri, lantas menghujat yang lain." Polarisasi politik ini terjadi karena politik identitas yang membesar saat kau ikuti Pilgub Jakarta. Makanya nasihati dirimu lebih dulu, Nis. Saya sendiri bingung kenapa Anies bisa membahas masalah ini. Apakah dia sudah move on atau sudah lupa sama sekali apa yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu? Kita tidak usah tuduh-menuduh siapa yang terlibat dan harus bertanggung jawab. Kenyataannya adalah ada suara-suara yang menjual narasi pemimpin harus seiman. Bahkan parahnya ada banyak spanduk yang isinya mengancam tidak akan menselatkan jenazah pendukung penista agama. Bukankah ini tidak fair dan merupakan politik kotor yang menunjukkan adanya ambisi mengerikan untuk merebut kekuasaan? Ada kelompok-kelompok yang menjual serta mempolitisasi ayat dan mayat. Ada pula kelompok yang mempolitisasi sebuah isu dengan demo berjilid-jilid. Semua itu benar-benar terjadi di Pilkada DKI tahun 2017 dan merupakan salah satu sejarah demokrasi kelam di negeri ini. Siapa yang dirugikan dari narasi tersebut? Tentu saja Ahok. Bahkan Cawagup saat itu Jarod sempat diusir saat sholat Jumat. Ada teriakan usir dan pergi menggema. Ini benar-benar parah dan tidak bermoral. Dan yang paling tidak bisa dilupakan adalah sekelompok anak-anak yang sedang melakukan pawai obor, lalu menyanyikan lagu dengan lirik bunuh si Ahok. Masih ingatkah siapa yang ngajarin mereka? Siapa yang memprovokasi? Anak-anak itu tidak tahu apa-apa dan pasti dihasut. Kalau Anies bisa menyinggung soal konflik dalam pesta pemilihan pemimpin, harusnya dulu dia mencegah hal tersebut terjadi, atau setidaknya mengimbau untuk melarang narasi tersebut beredar luas. Coba ingat-ingat lagi kelompok apa yang mendukung Anies saat itu. Sekarang kelompok tersebut ketahuan belangnya. Harusnya Anies berkaca dan malu saat bicara soal ini. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak percaya diri. Dulu aja sering mengumbar janji muluk semasa pilkada yang pada akhirnya sulit diwujudkan. Satu persatu program andalannya merangkak dengan susah payah, jauh dari target yang diharapkan. Gimana kabar naturalisasi sungai juga tak jelas. Bagaimana kabar rumah DP 0 rupiah juga tak jelas. Progres sangat lambat, pengadaan lahan tersangkut kasus korupsi. Gimana kabar OKOC? Gaungnya seolah tidak kedengaran lagi. Padahal sebelumnya ada tagline yang bombastis sekali. Dimodalin, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli. Bahkan ada satu politisi yang lupa namanya komplain kalau pelatihan OKOC kurang lebih berisi cuap-cuap belaka. Stop reklamasi. Kalau saya tak salah, stop reklamasi dihapus. Bagaimana kabar reklamasi? Kalau tidak salah, sebagian lanjutkan. Orang-orang ini hanya piawai dalam menata kata untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dirinya terlibat hebat dan kompeten. Nyatanya kemampuan Anies tak sanggup mengimbangi rumitnya masalah di Jakarta. Kalau hitung secara adil, Anies ini tak pernah bisa menang. Karir politiknya tak akan bagus.
Kebetulan aja gubernur dulu tersangkut kasus penistaan agama yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang sok bela agama dan punya kepentingan politik di dalamnya. Pas sekali menggunakan isu agama untuk menjatuhkan Ahok seperti yang tadi saya katakan, seperti yang tadi kami katakan, memilih pemimpin harus seiman, imbalan surga diobral besar-besaran, ancaman neraka dimasifkan, mayat pun dijual sana-sini. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.